mengenang kisah perjalanan hidup panggilan saya tahun 1993. Saya anak ketiga dari 9 bersaudara. 3 orang kembali ke pangkuan Bapa karena itu adalah milik Tuhan. Lalu 6 orang sampai dengan hari ini kami masih tetap saling mengasihi satu sama lain. Panggilan saya pada awalnya jujur saja saya sebenarnya jadi guru. Dan bukan sebenarnya tapi memang saya seorang guru. Mengapa demikian? Bapak, mama, dan sulung saya, kakak unu saya, mereka menghendaki bahwa saya harus menjadi guru. Karena kakak kedua, kakak di atas saya itu tidak sekolah. Kebiasaan kami di sini, anak pertama itu harus berada di dalam rumah. Harus jaga rumah adat bilangnya seperti itu. Jadi ketika tamat SD melanjutkan ke SMP, lalu pada akhirnya harus kembali dan bersama dengan mama, nenek, semua keluarga di dalam rumah. Lalu saya anak ketiga dikehendaki oleh bapak dan mama dan kakak unu untuk saya menjadi guru. Pada zaman dahulu itu kalau menjadi guru itu menurut orang tua itu luar biasa. Tapi kalau untuk saya rasa biasa-biasa saja. Sehingga ketika saya menamatkan diri dari SPG, saya mengajar di SDK Yaswari Kuanoy bersama dengan Bapak Tobias Ati ada di sini, kemudian bapaknya Romo Kresen dan sebagainya. Waktu itu bapaknya Romo Kresen sebagai kepala sekolah. Ketika mengajar 1 menuju ke 2 tahun tidak mau lagi untuk menjadi guru. Entah apa yang membuat saya seperti itu. Pada akhirnya saya refleksi bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk saya menjadi guru. Tetapi Tuhan menghendaki untuk saya memilih jalan yang lain. Maka pada akhirnya jalan lain itu saya pilih. Ketika saya berangkat, jujur saja bahwa saya punya kakak, mama, kemudian bapak, keluarga besar tidak izin. Mengapa tidak izin? Kami di sini biasa om tante kalau dulu itu dijodohkan. Karena itu saya tidak boleh pergi karena saya harus kembali ke keluarga bapak. Tapi Tuhan tidak mau, tidak boleh. Yang seperti itu tidak boleh. Maka saya tetap maju terus untuk pergi. Ketika saya berangkat, bapak saya pegang kayu. Orang tua saya itu cukup keras, pakai tulis tahu. Kalau orang tua saya itu, bapak saya itu keras. Tidak mau untuk saya berangkat. Tapi apa yang terjadi? Kiri dan kanan jurang. Saya bisa lolos lewat kiri, lewat hutan dan keluar, tembus jalan raya dan berangkat. Tanpa diketahui oleh bapak dengan mama. Berangkat sampai di Soe, nginap dengan kakak sulung karena sejak sekolah sampai dengan jadi ibu guru, kami tinggal dengan kakak sulung karena orang pertama jadi buat rumah pondok di Soe, lalu kami sama-sama menampung kami adik-adik. Lalu saya dibawa oleh om saya yang sudah meninggal untuk mencari pekerjaan. Lalu di sana saya mendapat satu sekolah SMP di Waikamusa. Saya pergi menghadap. Lalu sudah diberi waktu untuk masuk, ternyata tidak. Sampai waktunya untuk berangkat, ternyata bukan masuk ke sekolah, tetapi saya berangkat ke Kupang. Ketika saya berangkat ke Kupang, tidak pernah tahu di mana Kupang itu, lalu saya harus melewati. Pokoknya tanpa berpikir bahwa Kupang itu ada di mana. Saya jalan saja naik bis dengan saya punya koper, bukan koper tapi peti kayu. Peti kayu kecil saya jalan dengan adik bungsu saya itu Agus. Waktu itu dia masih SMP. Kami 2 jalan sampai di terminal, pesan Bapak Tobias Ati bahwa begini. Suster jalan saja nanti sampai di terminal, ada satu cabang di bagian atas itu, belok kiri itu jalan saja ke atas itu. Lalu saya mengikuti pesan dari Bapak Tobias Ati. Bawa dengan saya peti kecil itu lalu jalan sampai di atas puncak, melihat salib seminari.
tidak tahu bahwa itu seminari, tapi saya tahu bahwa yang namanya salib itu berarti antara dia seminari atau gereja. Jalanlah ikut salib itu. Jalan-jalan sampai di situ lihat tulisan Kopiara CIY Kupang. Lalu saya belok kiri masuk. Ketika saya masuk, ternyata di sana sudah ada teman-teman saya yang dari Panite, dari Keva Menanu yang kemarin juga rayakan syukurnya. Lalu ada yang dari Timor Leste. Senanglah saya karena ada teman-teman saya di sana. Ketika masuk di dalam tembok biara, Suster Christine CIY yang sekarang sudah usia 80-an mungkin, menerima saya dengan luar biasa, dan kesenangan saya itu luar biasa, kegembiraan saya luar biasa. Yang tadinya berangkat dari Soe itu buta, tidak tahu Kupang di mana dan harus buat bagaimana, tapi ketika melihat salib itu menuntun saya, membimbing saya dan menemukan sampai di biara dan ketemu dengan seorang suster yang luar biasa merangkul saya lalu masuk ke dalam biara. Ketika saya ada di biara, apa yang harus buat? Kami disuruh untuk buat lamaran, bawa surat dari paroki dan lain-lain. Saya jalan saja karena tidak tahu. Lalu saya sudah ada di sini. Karena saya mau jadi biara, maka sampai di sana lah baru kakak-kakak saya, suster bahasa Inggris ini, kakak suster Krisanta, lalu suster Kadis punya kakak, kakak Graziana, suster Graziana sini. Mereka bilang mari nanti kami yang menulis untuk surat permohonan orang tua, kemudian dari paroki nanti kami pakai sen saja. Pokoknya seperti itu. Jadi kami senang karena tidak ada beban lagi untuk bilang bawa surat kesehatan, surat permohonan dari paroki, surat izin orang tua. Saya bilang kalau saya kembali dan buat surat izin, pasti saya tidak kembali lagi. Jujur saja bahwa saya pasti tidak kembali. Lebih baik saya duduk aman-aman di sini. Jadikan saya karyawati saja. Dari guru mau jadi karyawati. Saya mau tetap di biara. Oke, karena seperti itu, maka pada akhirnya kami berada di biara Poi-Poi tidak sampai 1 bulan. Hanya 2 minggu kami disiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kebutuhan hidup. Tahu dulu kita jalan dengan 1 baju, tapi pada akhirnya kita harus tembus endo. Tapi luar biasa komunitas menyiapkan segala sesuatu untuk kami, mengurus kami, mengatur kami, dan pada akhirnya kami harus berangkat ke Ende. Ketika berangkat ke Ende, saya kaget lagi kami di sana ketemu dengan Bapak Tobias. Sudah ada di sana karena Suster Roswita mau masuk novis. Saya senang. Saya bilang kok kemarin mereka datang kenapa tidak beritahu saya supaya saya diterima. Mungkin Tuhan tidak mau. Tuhan bilang kau harus jalan sendiri karena mencari Tuhan itu tidak ikut orang lain. Kau harus pergi dan mencari. Lalu pada akhirnya saya dalam refleksi menemukan seperti itu. Tanpa mereka boleh jalan, Suster Roswita boleh ada di sana, tapi saya tetap jalan sendiri dan salib yang menuntun saya untuk pada akhirnya tiba di Poi-Poi dan tiba di Ende. Ketika tiba di Ende, kami Suster Roswita mereka siapkan diri untuk masuk novis. Senang sekali karena kami diterima oleh Suster Emi, Suster Yuka, dan juga Suster Renelda. Jadi Suster Renelda ini adalah suster yang mengasihi kami dan pada akhirnya berteman atau bersahabat dan kenal dengan kakak sulung ini seperti kakak adik. Sudah mulai ganggu saya pun kakek ini, ganteng, Suster Renelda ini. Lalu Suster Emi bawa kami jalan keliling. Suster Yusta mengatur kami untuk harus pergi kemana sama-sama dengan suster-suster yang baru masuk mungkin seperti rekreasi dan sebagainya. Kemudian tentukan waktu jam 10 harus masuk dia. Kami harus taat, walaupun baru dari kampung yang seperti ini baru 1 hari, tapi kami sudah mulai dengan belajar taat. Baru jam 9, Pater Kons, kemudian Pater Didimus naik, mereka bilang begini. Tadi suster mereka pesan bilang apa? Jam 9 kami harus, jam 10 kami harus kembali. Sudah jam 9, siap-siap untuk kembali. Jadi tidak lagi ingat kakak mereka
bapak mereka dan lain-lain, kami sudah kembali ke biara pusat dengan tanpa pikir besok dalam jet yang antar mereka dan sebagainya. Kami sudah kembali dan aman-aman di sana. Happy sudah di sana, bahagia sudah di sana. Lupa kakak mereka. Itu yang terjadi. Lalu dalam perjalanan refleksi demi refleksi, banyak kesulitan yang saya temukan karena bagaimanapun saya berada di tengah keluarga yang memang kita sama-sama mengikuti Tuhan, tetapi cara kita berbeda. Dan apalagi saya tidak diizinkan. Kakak sulung saya seperti ini, senang. Tadi omong bahwa senang karena saya jadi dia, tapi orang pertama tidak mau untuk saya jadi dia. Karena apa? Kakak bilang begini, Papa dan Mama dan saya dukung kau jadi guru karena mau bantu kita punya adik-adik. Suster Elis, ini berat untuk saya. Tapi pada akhirnya saya jalan belakang juga. Lalu Tuhan punya cara, kakak sulung dan istrinya yang datang ke Ede untuk terima juga pertama kali. Luar biasa. Dalam perjalanan, saya sudah masuk novis. Saya sudah mulai berjuang karena nenek yang sangat mengasihi saya itu sudah meninggal tanpa saya tahu. Suster Rosita menyembunyikan surat saya. Pembina saya juga tidak pernah mengatakan karena di novis itu tidak boleh komunikasi dengan siapa-siapa. Tapi saya menangis pagi, siang, malam tanpa tahu bahwa nenek sudah meninggal karena kedekatan batin. Pada suatu ketika, lagi 2 hari kayaknya mau novis 2, baru pembina panggil. Sudah tahu saya, sudah tahu. Kenapa? Nenek sudah meninggal. Gitu. Lalu saya mulai rasa bagaimana ya, galau kembali, rasa mau kembali sudah. Tiba-tiba Pater Tinus datang dan ketemu saya di Ende. Waktu itu saya postulan. Saya senang sekali kata Pater bisa datang ketemu dan saya menguatkan kembali saya untuk tetap jalan terus sampai dengan hari ini. Jadi itu untuk saya luar biasa. Walaupun perjuangannya dari keluarga dalam perjalanan sampai dengan hari ini bertentangan banyak sekali, tetapi pada akhirnya saya merasa bahwa Tuhan itu sabar terhadap diri saya karena banyak hal yang saya kurang sabar, susah kenal saya. Saya maunya cepat dan buat ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya ketidaksabaran itu Tuhan mengajar saya bahwa engkau harus sabar dalam menghadapi setiap situasi. Di samping itu, Tuhan mengatakan bahwa tidak hanya seperti ini, tapi engkau harus tetap setia. Maka pada akhirnya saya memilih moto seperti yang tertampang di depan. Bahwa apapun yang terjadi, saya tetap setia pada kaum dan sampai akhir. Singkat cerita perjalanan hidup saya. Selanjutnya, dari hati yang dalam, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Romo Tino, Romo Hendrik, dan juga Pater Romo Peruki. Tadi pagi saya terima kasih yang sudah dengan hati ikhlas mendukung hidup panggilan saya. Walaupun banyak kesibukan, tetapi selalu ada komunikasi. Saya pun unu Pater biasa begini, kalau saya angkat telepon Pater, dia bilang kolo, saya siap untuk bisa. Nah, ini biasa kan waktu masih saya mau tahu bisa ini. Itu hanya itu selalu sudah saya mau buat ini. Jadi saya pun unu Pater ini tidak banyak omong. Kami orang Kemik tidak unu itu sulung. Jadi saya pun kakak unu Pater ini tidak biasa banyak omong. Begitu telepon, kolo, saya pun nama awal itu kolo. Nenek moyang itu kolo. Jadi satu kekuatan untuk saya bahwa Pater juga selalu walaupun hanya 1-2 kata, tapi saya merasa bahwa memberikan dukungan kepada saya ketika saya telepon dan iya, itu luar biasa. Kemudian Romo Tino, Romo Hendrik, terima kasih banyak. Luar biasa mendukung saya. Ada hal-hal yang saya rasa bahwa sulit, yang membuat saya sebenarnya putus asa dari hari-hari kemarin. Tapi ternyata 3 hari
sebelum hari H, Romo Henry selalu ada di sini. Saya kuat. Karena saya sudah putus asa. Hari kemarin sudah ada kata-kata bahwa begini, tidak usah lagi seperti yang ada ini. Biasa-biasa saja tidak usah ini. Dan yang terakhir adalah ibadat saja atau doa saja. Tetapi saya tetap kuat karena Romo Henry ada di sini, Frater ada di sini dan adik-adik. Romo Tino juga selalu jalani saja, tidak usah terlalu pikir. Masih banyak pastor yang ada. Terima kasih banyak Romo Henry, terima kasih banyak Romo Tino sudah mendukung saya. Yang kedua, terima kasih banyak kepada suster pemimpin umum CIY yang melalui suster pemimpin provinsi dan para suster, teristimewa para suster Pepina. Mereka mengenal baik saya siapa Dolo itu. Tetapi dalam keterbatasan dan dalam hal-hal yang lain, suster pemimpin umum tahu, para pembina tahu, itu Suster Maria Dolorosa. Ya, Suster Maria Dolorosa itu sebenarnya kalau mau ikuti dia pun jalan cerita itu bunda berduka cita, harus berduka cita, tapi di balik itu bukan seperti ini. Saya selalu gembira di hadapan para suster dan tidak di hadapan orang-orang yang dekat saya. Orang tidak tahu bahwa itu pasti tidak susah, tetapi dalam hati tidak perlu diceritakan.